Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdillah rahimakumullah. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita pada kesempatan yang berbahagia ini, Selasa ba'da subuh, dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka belajar bersama berkenaan dengan kitab Sahih Bukhari Muslim. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berkenan mengaruniakan rahmatnya, karunia-Nya, nikmatnya yang paling besar, yaitu berupa nikmat iman Islam yang insya Allah senantiasa ada pada diri kita, insya Allah senantiasa Allah jaga ada pada diri kita hingga kita bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam thalabul ilmi, di dalam kita belajar bersama, tentunya sangat penting adanya rujukan, karena pada zaman sekarang ini banyak sekali penceramah atau nopolah bahasanya gitu, yang jelas yang menyampaikan hal-hal yang sifatnya itu halu atau halusinasi atau hanya karangan atau dongeng-dongeng belaka, yang mana naudzubillah min dzalik, hal-hal semacam ini bisa menyesatkan kita, bisa menyesatkan umat sejauh-jauhnya. Apalagi kalau yang ngomong itu orang yang diagung-agungkan, orang yang dilebih-lebihkan. Nah, ini berbahaya kalau sampai yang disampaikan ini hanya sifatnya halusinasi, hanya sifatnya dongeng, hanya sifatnya karang-mengarang, kedengarannya indah, kedengarannya enak, tapi jauh keluar dari syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kesempatan ini alhamdulillah kita masih berada pada bab iman. Insyaallah hadis yang akan kami bawakan ini merupakan lanjutan dari yang lalu, dan sebagian besarnya mungkin masih sama isinya dengan yang lalu, Jadi sifatnya menguatkan mawon bahwasanya hadis-hadis itu tidak berdiri sendiri, saling menguatkan. Untuk menyingkat waktu, langsung kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya panjang, mungkin nggak selesai hari ini. Kenapa-napa, kita disambung. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kalau yang sebelumnya ini hadisnya yang berisi kurang lebih sama, tapi perawinya ini Abu Hurairah. Sedangkan yang ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Katanya bahwa kaum muslimin pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami dapat melihat Tuhan kami nanti pada hari kiamat?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya, apakah kamu merasa sulit untuk melihat matahari pada siang hari yang cerah, yang tidak ada awan? Apakah kamu merasa sulit untuk melihat bulan pada malam purnama yang cerah tanpa ada awan?" Kaum muslimin menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu tidak akan mengalami kesulitan dalam melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat, sebagaimana kamu tidak mengalami kesulitan untuk melihat salah satu dari matahari dan bulan." Bapak Ibu rahimakumullah, ini salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan
dirinya. Sehingga wallahualam bisawab niki hanya Allah yang tahu ya bagaimana sehingga kaum muslimin pada waktu itu mengenali Robnya. Ini salah satu keagungan Allah Subhanahu wa taala dan itulah nikmat yang paling besar yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat para penduduk surga yang terbesar adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Wis lah wis delok niku wis kira-kira pun mboten kedep-kedep nggih. Mboten kedep-kedep diapa-apane wis mboten krasa. Kami lanjutkan. Apabila terjadi hari kiamat, para penyeru yaitu para malaikat mengumumkan, setiap umat hendaklah mengikuti apa yang mereka sembah sewaktu di dunia. Jadi di dunia nyembah nopo nggih niku yang akan diikuti pada hari kiamat kelak. Maka tidak akan kekal seorang pun ya dari mereka yang menyembah selain dari Allah Subhanahu wa taala yaitu berhala-berhala. Artinya berhala-berhala ini tidak akan kekal, pasti akan hancur. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sehingga yang tinggal hanyalah orang-orang yang dahulunya di dunia yaitu menyembah Allah, orang-orang yang baik, orang-orang yang jahat dan ahli kitab. Jadi orang-orang kafir yang menyembah selain Allah niki langsung masuk neraka, tidak perlu dihisap. Wong ijazah saya tidak duwe coro apa niku syahadatnya aja tidak ada. Jadi meskipun sebaik apapun, bersedekah sebanyak apapun ya, berbuat baik sebesar apapun ya, kalau kafir ya itu langsung masuk neraka. Itu merupakan keyakinan kita ya. Jadi tidak sama. Kalau orang kafir itu pasti masuk neraka. Sebaik apapun mereka. Sementara yang tersisa ya, yang tertinggal itu hanyalah orang-orang yang menyembah Allah, orang-orang yang baik ya, orang-orang jahat dan ahli kitab. Orang-orang yang menyembah Allah ini artinya ya kaum muslimin yang menyembah Allah dengan memurnikan ya penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang napa niku jahat ya. Orang-orang ngapunten, orang-orang yang baik niki nggih orang Islam, orang Islam tapi nggih napa niku kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Jadi dia masih dikenal sebagai orang baik. Nggih enten keburukannya atau dosanya nggih enten, tapi karena kebaikannya lebih dominan, maka dia dikenal sebagai orang yang baik. Kemudian orang-orang jahat ini orang-orang Islam, Islam Muslim, yang menyembah Allah, tapi keburukannya atau dosa-dosanya jauh lebih banyak, daripada kebaikannya, sehingga dia dikenal sebagai orang yang jahat, orang yang buruk, orang yang pendosa. Tapi Muslim, cuma dosanya akeh, sehingga masyarakat mengenalnya sebagai orang yang jahat. Dan ahli kitab ini seperti yang kita ketahui adalah orang-orang yang diberikan kitab kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka orang-orang Yahudi ya, Yahudi laknatullah nih yang sekarang memerangi kaum muslimin, semoga Allah binasakan mereka. Dipanggil ya dan mereka ditanya, apakah yang kamu sembah sewaktu di dunia? Mereka menjawab, ya, orang Yahudi tadi, kami menyembah Uzair anak Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang Yahudi ini menganggap bahwasanya Allah itu punya anak namanya Uzair. Uzair ini seorang nabi pada zaman dahulu, nabinya orang Yahudi. Sehingga wallahualam bisawab dalam perjalanannya Nabi Uzair ini dipelesetkan sehingga dinisbatkan menjadi anak Allah oleh orang-orang Yahudi. Naudzubillah dari. Lalu ya dikatakan kepada mereka, kamu telah berdusta. Artinya apa? Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai anak. Naudzubillah min dzalik. Jadi dan juga tidak pernah turun syariat bahwasanya Uzair ini anak Allah, tidak pernah. Jadi dikatakan bahwasanya orang Yahudi itu berdusta dan memang mereka itu pendusta.
Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan walau seorang pun sebagai teman, yaitu istri atau anak. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Jadi nggak butuh konco, nggak butuh anak, nggak butuh istri. Jadi Maha Esa wis Maha mampu, sendiri aja wis maha mampu. Maka mereka telah ditanya, ya, apa yang kamu inginkan? Ya. Mereka menjawab, kami haus. Ini gambaran, ya, gambaran di hari kiamat kelak bahwasanya manusia dalam keadaan dahaga, dahaga yang sangat haus, yang sangat, bisa jadi karena sangat panasnya matahari Allah dekatkan. Matahari yang sekarang ini jaraknya jauh dari bumi kita, kelak di hari kiamat akan Allah dekatkan, sehingga panas banget, sehingga menyebabkan kehausan yang sangat. Sehingga orang Yahudi ini pada waktu ditanya, jawabannya nopo, apa yang kamu inginkan? Maka kami haus, katanya. Wahai Tuhanku, berilah kami minum. Lalu diisyaratkan kepada mereka, tidakkah kamu ingin, ya, tidakkah kamu inginkan air, inginkan air maksudnya untuk minum. Lalu mereka pun digiring, ya, beramai-ramai ke neraka. Jadi karena kekafiran mereka, kekufuran mereka yang menyekutukan Allah, digiring ke neraka. Neraka seolah-olah fata morgana. Jadi kados lek napa niku kula njenengan niku ningali misalnya di napa nggih, di savana atau di jalan yang jauh ngoten didelok kekaduan kaya-kaya enek banyu. Di fata morgana. Kaya-kaya enek banyu kimplah-kimplah, ada air yang banyak. Padahal itu fata morgana. Kalau didatangi ternyata nggak ada apa-apa, kering. Jadi neraka nih bagi orang-orang Yahudi ini seolah-olah fata morgana. Koyo-koyo mereka itu melihat air. Koyo-koyo mereka itu menemukan air yang banyak. Padahal itu fata morgana. Diparani dia enek apa-apa nih. Sebagiannya menghancurkan sebagian yang lain. Bahkan setelah diparani ternyata neraka itu menghancurkan. Mereka pun, ya, sama-sama masuk ke dalam neraka. Kemudian dipanggil pura orang-orang Nasrani, Yahudi selesai, ganti orang-orang Nasoro. Ini yang diberi kitab Injil, ya, dengan nabinya yaitu Nabi Isa alaihissalam. Yang kita kenal sebagai seorang Muslim, ini kita mengimani, ya, kita beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Lalu ditanya kepada mereka tadi, kepada orang Nasrani, apakah yang kamu sembah sewaktu hidup di dunia? Mereka menjawab, kami menyembah Al-Masih, anak Allah. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi terulang, ya, bahwasanya orang-orang Nasrani ini menganggap Allah ini punya anak. Nabi Isa ini adalah anak Allah. Naudzubillah min dzalik. Padahal sesungguhnya Allah itu tidak diperanakkan. Allah itu adalah zat yang esa. Lalu dikatakan kepada mereka, kamu telah berdusta. Pasti nih, pasti dusta. Allah tidak pernah menjadikan walau seorang pun sebagai teman, yaitu istri atau anak. Maka mereka telah ditanya, apakah yang kamu inginkan? Mereka menjawab, kami haus, wahai Tuhanku. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kehausan yang sangat ini menimpa semua orang, ya, pada hari kiamat. Haus, jadi setiap orang yang ditanya haus, bahkan kaum muslimin pun juga haus, yang nanti kemudian Allah Subhanahu wa taala perkenankan orang-orang yang beriman, ya, minum di telaga Al-Hautsar, ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menunggu di telaga tersebut. Semoga kita Allah sampaikan kepada hal itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan. Berilah kami minum. Lalu ditunjukkan kepada mereka, tidakkah kamu inginkan air? Lalu mereka digiring ke neraka jahanam. Neraka seolah-olah fata morgana. Jadi sama nggih. Jadi delok ngoten, wah, fata morgana. Seolah-olah ada air yang banyak di depan mereka. Seolah-olah air itu nopo kimplah-kimplah. Sebagiannya menghancurkan sebagian yang lain, ya. Ternyata setelah diparani malah menghancurkan. Mereka pun sama-sama masuk ke dalam neraka, sehingga yang tinggal
hanyalah orang-orang yang dahulunya menyembah Allah Ta'ala, orang-orang baik dan orang-orang jahat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam, datang kepada mereka dalam bentuk yang lebih rendah dari bentuk yang mereka ketahui. Niki napa nggih? Bahasanya napa? Menjelma, napa mengelabui ngoten nggih. Menguji lah, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji. Lalu berfirman, apakah yang kamu tunggu? Allah ini berfirman ya kepada kaum muslim, orang-orang tadi, apakah yang kamu tunggu? Setiap umat akan mengikuti apa yang dahulunya mereka sembah. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, di dunia kami memisahkan diri dari orang-orang yang menyusahkan kami untuk membantu penghidupan di dunia, ya, dan kami tidak mau berkawan dengan mereka karena mereka menyimpang dari jalan yang digariskan oleh agama. Jadi orang-orang baik, orang-orang yang beriman ini memisahkan diri dari orang-orang yang kafir. Ya memang harus seperti itu, karena kalau jadi bagaimana kita melihat seseorang itu bukan dari orang itu, bukan dari orang itu. Kalau kita langsung melihat ke orangnya, itu bisa kemungkinan besar 90% lebih itu salah, pasti salah. Tapi kita lihat sekelilingnya atau bahasanya teman dekatnya. Koncone sapa wong iki. Kalau temennya orang baik, sekelilingnya orang-orang baik, insya Allah orang ini baik. Tapi kalau meskipun dia itu kelihatannya baik, tapi kok sekelilingnya atau temennya itu orang-orang yang tidak baik, ini naudzubillah min dzalik. Bisa jadi atau kemungkinan besar orang ini juga tidak baik, karena tidak akan mungkin bisa apa niku berkumpul dua hal yang berbeda. Yo maksudnya dalam hal itu lek berkumpul hanya bertemu 1 menit 2 menit ya insya Allah bisa, tapi dalam hal ini adalah berkumpul dalam waktu yang lama atau bersahabat atau napa niku berkumpul dalam suatu majelis. Nah, ini butuh orang-orang yang sekufu, butuh orang-orang yang sevisi, semisi. Kalau visi misinya beda pasti akan berpisah. Jadi cara melihat seseorang itu baik atau tidak ini lihatlah sekelilingnya, lihatlah kawannya, lihatlah teman dekatnya. Kalau teman dekatnya baik, pasti orang ini baik dan sebaliknya. Kami lanjutkan. Allah berfirman, ya, berfirman lagi kepada mereka, akulah Tuhan kamu. Mereka berkata, kami mohon perlindungan dari Allah kepada kamu. Nah, ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi menampakkan dirinya ya dengan napa niku wujud yang lain lah, wujud yang tidak dikenali oleh kaum muslimin. Sehingga pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, akulah Tuhan kamu, ya, maka ini orang-orang kaum muslimin menjawab, kami mohon perlindungan dari Allah kepada kamu. Jadi ini diuji. Apakah imannya masih kepada Allah atau nanti jangan-jangan ya berubah. Naudzubillah min dzalik. Ternyata ini masih kokoh. Kami tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun ya, untuk kali kedua atau ketiga. Sehingga sebagian mereka hampir-hampir berubah, yaitu kembali kepada kebenaran. Kembali pada kebenaran. Masya Allah. Maka Allah berfirman, apakah di antara kamu dan Allah terdapat tanda-tanda yang membuatkan kamu dapat mengenalinya? Mereka menjawab, ya. Lalu disingkapkan keadaan yang menakutkan itu, dan setiap orang yang hendak bersujud kepada Allah dengan keinginan mereka sendiri sudah pasti akan mendapat keizinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki walana bisawab nggih, kula piyambak nggih belum begitu paham artinya pripun kelak nanti di hari kiamat ya kita atau kaum muslimin ini akan mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten nggih. Di dalam sebuah hadis ya, yaitu pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu cahaya di atas cahaya. Jadi cahaya di atas cahaya, terang sekali, terang sekali. Itu gambaran yang saya tahu seperti itu, selebihnya saya belum tahu. Jual alam bisawab, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan apa niku petunjuk kepada kaum muslimin pada hari kiamat sehingga kaum muslimin bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kami lanjutkan ya. Sedangkan orang yang akan bersujud ya karena takut, untuk memperlihatkannya, maka Allah akan menyatukan belakangnya sehingga tidak bisa bersujud. Jadi pada waktu Allah Subhanahu wa taala tadi menguji kaum muslimin, menampakkan dirinya dengan wujud yang lain, artinya yang tidak dikenali oleh kaum muslimin, tentunya kaum muslimin kan menolak nih. Tapi ada sebagian yang karena takut ngoten nggih. Walau bisa niki napa dengan wujud yang menakutkan napa pripun Allah menyamar dengan wujud yang menakutkan nggih. Sehingga ada yang takut mau bersujud ngoten nggih, mau bersujud. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menahan. Ini bisa jadi Allah tahan ini karena kebaikan. Mau sujud ngoten wis naudzubillah min dzalik, tergelincir. Karena tidak ada sujud ya, tidak ada sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali di zaman sekarang ini kita jumpai orang-orang itu dengan mudah-mudahnya melakukan sujud ya atau membungkuk ya kepada orang-orang yang dianggap alim, kepada tokoh-tokoh masyarakat. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala melarang itu. Ya. Tidak ada sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah sedikit yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, memimpin kita, menuntun kita, memberi kita petunjuk di setiap langkah kita, meridhoi kita di setiap langkah kita di dunia ini dan di akhirat kelak, mengampuni dosa-dosa kita, menolong kita di setiap urusan kita, di setiap usaha kita, melapangkan urusan kita, usaha kita, rezeki kita, hingga kita bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah masukkan kita ke dalam surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى